Ada seorang yang bernama Khalisuddin. Ini menelusuri jejak-jejak Pak Jokowi di tanah Aceh. Khalisuddin dengan bangga menelusur jejak sejarah ketika Pak Joko Widodo lulus dari UGM, Fakultas Kehutanan, kemudian pernah menjejakkan kaki dan kerja di sebuah perusahaan di tanah Gayo Aceh. Gimana nggak bangga? Beberapa tahun setelahnya kan orang yang bernama Joko Widodo ini naik tahta menjadi orang nomor 1 di negeri ini, menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang tidak disadari Khalisuddin dalam penelusurannya kali ini adalah ternyata dalam penelusurannya ini dia tidak sengaja menjawab keraguan masyarakat seluruh Indonesia. Apa benar Pak Jokowi lulusan UGM? Ini pertanyaan besar yang sedang panas akhir-akhir ini. Dijawab Khalisuddin dengan tidak sengaja saat dia melakukan penelusurannya tentang Pak Jokowi ketika di Aceh. Mari kita tonton bersama-sama video pengakuannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sobat, saudaraku Tribun Gayo. Narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Khalisuddin, selaku penulis buku Jejak Jokowi di Gayo. Dan juga beliau ini sebenarnya merupakan penggiat wisata sekaligus salah satu jurnalis yang sangat senior di Tanah Gayo. Kita mulai mencari data dulu, fakta. Tentu karena dia pernah kerja di Gayo kan gitu, di PT KKA. Jadi ini informasi ini kita perdalam ke PT KKA-nya, ke rekan-rekannya kita telusuri. Ada beberapa orang di buku ini, ada beberapa orang narasumber yang langsung berhubungan dengan dia, termasuk rekan dia sesama alumni dari UGM. Itu ada 3 orang waktu itu seangkatan sama dia, Pak Pronojiwo, masih hidup alhamdulillah, kemudian Pak Hari Mulyono, dan Pak Joko Widodo. Oh, ada Pak Joko. Jadi dari UGM ada 3 orang, namun mereka seangkatan ada 9 orang. Jadi 3 orang, ada beberapa orang dari IPB, kemudian dari Universitas Sudirman, kemudian dari UGM. Tapi masuk ke ini kan kalau bahasa sekarang ASN kan? ASN. Ya, Pak Jokowi ASN ya, pasti. Dia diterima kan proses seleksi. Ya, dan itu juga pasti. Dan pasti dipantau oleh banyak pihak yang berkeinginan untuk lolos kan gitu. Dia tunjukkan ijazah, legalisir, IPK dan lain-lain kan? Iya pasti. Pasti. Jadi diterimalah dia. Jadi mulai dari situ Pak Jokowi akhirnya diterima kerja. Iya. Berapa tahun Pak Jokowi akhirnya bekerja di PT KKA ini? Lebih dari 2 tahun. Lebih 2 tahun. Tahun itu 87. dari 1986. 86, ya Januari itu. Januari Iya. 86 sampai 87, 88 lah. 87 atau 88. Walaupun resign kan ada proses administrasi. Jadi kita sebut saja 88. Itu menjadi saksi hidup perjalanan Pak Jokowi di masa muda ketika bekerja di Tanah Gayo. Termasuk Pak Hari Mulyono. Waktu itu masih bujangan mereka, kawan dekatnya. Dan akhirnya kan jadi adik iparnya. Masih hidup perjalanan Pak Jokowi pada saat di PT KKA secara tidak langsung membuktikan bahwa Pak Jokowi melamar kerja pun dengan ijazah alumni dari Universitas Gajah Mada. Kita bukan selektornya kan, cuma kita kan pasti ada seleksi proses kan, menunjukkan macam-macam bukti kan. Tuh, itu dia, tidak sengaja penulis Jejak Jokowi di Gayo Aceh. Jadi ini sebuah buku ya, sebuah buku yang ditulis sama Bapak Khalisuddin barusan di video barusan. Kemudian dalam bukunya ini Pak Khalisuddin itu nulis, Pak Jokowi yang menjadi presiden ke-7 Indonesia itu selama di Aceh dulu itu kerja di mana, kemudian bareng siapa aja. Pokok semua sejarahnya ditulis. Yang secara tidak sengaja Pak Khalisuddin sudah menjawab keraguan rakyat Indonesia selama ini. Iya, keraguan apakah benar Jokowi lulusan UGM? Tuh barusan diberitakan atau barusan diceritakan. Bapak, waktu itu ada 3 orang dari UGM, 9 orang secara keseluruhan. Artinya ada 6 orang lain dari kampus yang lain, tapi 3 orang ini dari UGM. Dan salah satunya adalah Pak Jokowi. Artinya benar bahwa Pak Jokowi berasal dari kampus UGM. Hei, ada puzzle yang kemudian muncul ke permukaan yang melengkapi cerita kisruh tentang ijazah Pak Jokowi. Dan kali ini adalah fakta sejarah yang bakal sulit sekali ditangkis, ditolak dan diragukan oleh orang-orang kubu sebelah sana. Ini